Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebutan kala hormati terta'zimi ajunan semolja Kiai Haji Hafidhi Syarbini minangka Rais Syuriah PCNU Kabupaten Sumeneb. Sebutan kala hormati terta'zimi ajunan semolja Kiai Haji Ahmad Panji Taufik minangka Ketua Tamfidhiyah PCNU Kabupaten Sumeneb. Sebutan kaula hormati terta'zimi Direktur Lakpesdam PCNU Kabupaten Sumeneb. Terjugan sebutan kaula hormati terta'zimi Bapak Haji Rahbini minangka Ketua KPU Kabupaten Sumeneb. Terjugan sebutan kaula hormati terta'zimi Bapak Anwar Noris, beliau minangka Ketua Bawaslu Kabupaten Sumeneb. Terjugan sateja undangan Nahdiyin Nahdiyat Se'mol Jaki Allah. Sepertama sobung ator silangkong akor mungku ajunan sateja selain narasa sokor mungku Allah subhanahu wa ta'ala. Sekak dima esore mangken abdina sarang ajunan sateja bisa sami-sami alongku yang kikak dinto dalam keadaan sehat terafiat. Salawat tersalam muka-muka tetap akinah dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima beliau ampun ngangkes abdina sarang ajunan sateja minasyirki ila tauhid minadh-dhulumati ila nur. Secukenan teti petotu teti opur tor kaca kebeng wa innaka la'ala hulukin azim. Seandik pangkat wa ma arsalanaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Abdina minangka pangangki tareka esore mangken bedia cerbaki pansapona pantareka seperti kalampan. Sepertama yang kikak dinto pamausan Fatihah. Sekapeng dua yang kikak dinto pengantar hal kak dinto pedi sampai aki sarang Direktur Lakpesdam PCNU Kabupaten Sumeneb. Sekapeng telok yang kikak dinto tausiah sekaligus pembacaan doa Hatmil Quran. Nyara abdina sarang ajunan sateja sami-sami maus Al-Fatihah. Sesamoga pahala epon tetap akina dekat Kanjeng Nabi Muhammad terkeluarga epon jukenan sampai akhir dekat sateja muassis Nahdlatul Ulama pini sepuh tor sateja guru abdina sarang ajunan sateja. Wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sampai aki matoro sekelangkong sebelum epon abdina nyampe aki selamat datang Dr. Muhammad Husnan minangka narasumber yang ketiga pada acara sore hari ini.
Acara sikaping telo engki gak dinto tausiah KNU-an sekaligus pembacaan doa hotmil Quran. Dalam hal kak dinto badi sampiaki sareng Kiai Haji Hafidhi Syarbini minangka Rais Surya PCNU Kabupaten Sumeneb. Beliau abdina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadaratil mukarramin wal mukarramat, para kiai, para nyai, para ibu, serta pengurus Nahdlatul Ulama dari cabang atau dari MWC Syahadir, pengurus lembaga juga sebutan kormati, terutama pengurus lembaga Lapas Sedam. Siapa nak pada acara saat makin kentoh, si moga-moga kelabuan acara kentoh, ongko tetia acara senyambi barokah, deka petang saja sebagai orang NU, ben deka ketua PKNU. KPU dari Sumeneb Bawaslu engki pasiar boleh saya hadir selengken alhamdulillah syukur aja NU kaping dah telok nih kawan ki jelas nih alhamdulillah muka-muka petenggelam saja ngarep dekat Allah Subhanahu wa taala kelaban pelaksanaan pemilihan umum politik pun NU sampai anti politik NU kotuh bareng sarang anti politik sarang politik ento kelawan leres yang perlu kemotin paling penting NU kento perlu kemot dek biasa baca sarang kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah matelok wa qina adzabannar NU niki mungkin seperti telon BNU, mungkin seperti telon BNU, tapi lamun KPU bisa seperti telon, bisa, dua telon bisa, bahkan bagus sampai telok pertelon. Kan kewajiban tunya kan tuh, atina fid dunya hasanah, bagus tunya, bagus. Nah, skor, mun alaku tunya kenikah, lakar, fil akhir tuh hasanah juga. Katia jual beli, angkat jual beli, kan kejelas tunya, ya toren. Keng derma tunya silakan bukan ya jual beli gitu sekian nih akhirat cuan selamat maka jual beli hasil raja hasil keng joko orang iya benih fil akhirat hasan fil akhirat aku begini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala makanya kita kan top bersilakan akhirah lebih bagus dunia ya KPU jelas politik jelas ikaputo sarang tenggulus saja bersicek nambahan akhirat kati salat jelas nampak ke akhirat tapi tak mungkin bagus itunya lamun orang gentoh nakal tak padang kelakuan sholat dekat tenggelam saja maka wali patah apa jangan sekali mesti rehan coba maka wali mun tak sholat itu mesti coba makanya Rabbana atina fid dunya penting hasanah penting makanya ucap kelopeng gentoh lembaga-lembaga juga perlu lapas sedam juga perlu mengutamakan gentoh makanya tulis sering mator teman keadiman makin banyak BMT ampun kisoki MWC andi BMT nikah hasilnya ini itu hanya fit dunia itu fit dunia tok itu sehingga kikari dua pertelon kan fit dunia hasanah fil akhirati hasanah makin masuk surga sehingga wakina adzabannar makin Islam masuk surga pun sehingga tapi mungkin nyemperkan neraka kepala wakina adzabannar telok lengkap benikun fid dunya hasanah fil akhirati hasanah titik punten ditambah Allah taala wa qina adzabannar maki bagus tapi kian di salah cangkolang susah salah kan biasa manusia kento kesalahan NU biasa king sengak kesalahan kini kah dari macana wa qina adzabar mari tak nyeper ke neraka naudzubillah mbah kafir ki bagus mencoba langsung kan langsung nyontak neraka langsung lemangkana lengkap Allah taala kento ada bukan to malain waromasa orang yang umat waromasa benih kun senang ya akhirat mau lolo maka senang bener masuk surga yang nyep
nyeper ke neraka. Nyeper paling sekecil enten sekecil aku 100 tahun gunaan. 100 tahun juga nyeper ke kantor NU nyaman. Ya nyeper ke neraka panjenengan. 100 kali panas semakin kento. 100 tahun minimal nyeper ke ento andi salah 100 tahun. Minimal nyeper ke neraka itu minimal 100 tahun. Mungkin mangkana cepo apoy beun semenit beun atuat kabeh ampun. Punapa boleh pas are. Punapa boleh pas 2 hari, punapa boleh setahun. Padahal minimal 100 tahun neraka. Panas apoy neraka 100 kali. Penting sareng panas apoy mangken. Mangkana parlo ketika api usak langkong hadir dengan to di benar itu. Malih salam kapi muga-muga asarnya masuk surga saja kan tadi politik saja kan itu penting. Ha kencak abang rasakan berhasil jadi di politik belum tentu keberhasilan dunia. Kini kah bagus muka Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kati salat bisa sah. Tapi belum tentu sah kini kah bisa bagus ya akhir. Karena sah kini kah hukum fikih sah. Salat sah, mun wudu sah. Pun berwudu salat tepak, Fatihan tepak, ruku tepak, sujud tepak, bacaan tepak. Tak ada salah, sah salat. Tapi salat tak khusyuk sekali. Kamu oleh kanjeng. As-salata liman lahu aqlun fis salat. Jawab Rasulullah. Salat ni mun oleh saya berhasil lah mun lek kena salat khusyuk. Armas sahabat para Allah taala. Mungkin salat kun sah keng tak oleh panapan. Berarti kinikah tak kina ada benar. Berarti nyeper neraka. Makipun mari salat nyeper neraka gara-gara tak khusyuk sekali lama salat. Salat kan pun. Punjik bagus sah kan belum tentu masuk surga. Kenapa kun cukup fit dunia sana kini sah kini. Fit dunia sana. Tapi lamun pun salat betal maka fit dunia aqaba berarti. Isak subhanallah taala. Hal kira ento perlu kirena bi orang NU kain NU ento cek Islami ongku. Perlu Rabbana atina saya hafal kita pun. Tingkat dengan tak kira-kira saya baca ento. Tina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muga-muga bangki kita makin kento bi Allah SWT berjalan kangku bisa oleh kebagusan politik Indonesia kento aman sampurna bisa nyambi kita kebagusan akhirat berselamat dari tanggung jawab kita dari kesalahan pun Allah taala selamat dari siksaan pun Allah taala. Rasana sakarinto panapas kulaturaki muga-muga manfaat dari tenggulu tibi ben gapar panjang saja bila Allah taala rasan sakarinto yang sepura Allah muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi karatin kulli azim wa bi khatmiha an taftah lana bi kulli khair wa an tatafaddal alaina bi kulli khair wa an taj'alana mahal khair wa an tu'amilana ma'amatal khair wa an tahfazana fi dina wa dunyana min kulli bu'si wa dhair innaka wali kulli khair muttafatun kulli khair. Allahumma la da' fi maqamina dhanban illa ghafartah wa la 'ibna satata wa la hamman illa fajatah wa la dinqaddu la hamman illa fajatahu wa la marid la shafaitahu ولا عسر سرته ولا فكر أنته ولا طالبا من أعنته ولا مسلم تسلمه ولا حاجة من أحواج الدنيا والآخرة إلى قضاء يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا ولدا صالحا. اللهم إنك علمت ما تكسب كل مسلم لم تخلقها فلا محيص لها ما منت يا الله فاجعل من تستعمله في طاعتك يا الله. اللهم إن أحدا لا شاء حتى تشاء في المشيئة كأن شاء ما يقربنا إليك يا الله. اللهم إن كنت تحركات العباد فلا يتخشى إلا بأنك فاجعل حركاتنا في تقواك يا الله. اللهم إنك خلقت الخير والشر فجعلت لكل منهما عاملا يعمل به فاجعلنا من خير القسمين يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر الفاتحة. Sampai aki motor sekelangkong kemuka pansawana pan sampai aki beliau tetia manfaat betan kaula serang ajunan sateja. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sagak dinto pansawana pan tareka sampun kalampan
Dina minangka pengangkit tareka esore kak dinto nyon saporah sesebung batas epon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya epon seraki dek ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan Rais Suriah PCNU Kabupaten Sumeneb, yang mulia Kiai Haji Hafidzi Sarbini beserta seluruh jajarannya, yang kami muliakan Ketua Tamfidiyah PCNU Kabupaten Sumeneb Kiai Haji A. Panji Taufik beserta seluruh jajarannya, serta para narasumber kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama ada Dr. Haji Rahbini selaku Ketua KPU Kabupaten Sumeneb. Yang kedua Bapak Anwar Nuris Sarjana Hukum selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sumeneb, dan terakhir yaitu Kiai Haji Muhammad Husnan Anafi selaku Ketua PC ISNU Kabupaten Sumeneb. Demi menghematnya waktu karena persediaan waktu pada sore hari ini sangat mepet sekali, baik kami sebagai moderator ataupun fasilitator pada kesempatan sore hari ini ingin memberikan sedikit pengantar terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini. Tema yang diangkat yaitu mengenai autokritik nalar politik keumatan di tengah-tengah masyarakat. Lakpesdam sebagai salah satu 4 pilar NU yang diamanatkan untuk menjaga stabilitas masyarakat, tentu pada hari ini juga respek terhadap atmosfer politik yang akan terjadi. Kita tahu bahwa 2023 merupakan masa pancaroba di mana 2024 kita akan memasuki hajatan politik yang biasa dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sehingga kemudian saatnya Lakpesdam untuk pasang badan, bagaimana kemudian kita mengantisipasi terhadap terjadinya pergolakan politik yang akan terjadi pada 2024 yang akan datang. Sehingga kemudian dari sini kita perlu menyamakan persepsi, perlu menyiapkan berbagai macam metode, perlu mencarikan solusi. Dinamika politik yang sangat dinamis ini dapat kita baca bersama, dapat kita ketahui bersama sebagaimana sesuai dengan kebutuhan itu sendiri. Nah, pada sore hari ini diskusi kita akan dimulai dari Ketua KPU Kabupaten Sumeneb yaitu Mas Rahbini. Di poin besar ini kami ingin mencoba untuk menanyakan terkait dengan bagaimana kemudian KPU tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pemilu yang sesuai dengan tahapan-tahapan, tetapi juga KPU memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum yang akan dilaksanakan tertib, elegan, dan juga efektif, sehingga kemudian gejolak politik ini dapat diminimalisir. Yang kedua, KPU sebagai rumah pemilu tidak hanya berbalik badan, artinya ketika sudah pelaksanaan selesai ada solusi, ada ada antisipasi terhadap gelombang politik yang akan terjadi, sehingga kemudian stabilitas, keseimbangan, kondusivitas masyarakat ini tetap terjaga. Oleh karena itu kami langsung pasrahkan kepada Dr. Rahbini untuk menyampaikan gagasannya terkait dengan beberapa poin besar yang telah saya sampaikan tadi. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Rais Suriah PCNU Kabupaten Sumeneb Al-Mukarram Kiai Haji Habibie Syarbini. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Sumeneb Kiai Haji Panji Taufik. Yang saya hormati kami Dr. Kiai Haji Husnan An-Nafi. Yang saya hormati kawan saya Bapak Anwar Noris SH sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sumeneb. Yang saya hormati para masyayikh, para guru, para kiai, juga para sahabat-sahabat Lakpesdam dan para ibu nyai yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka halakoh silaturahim untuk halakoh kebangsaan, otokritik nalar politik kebangsaan yang diadakan oleh Lakpesdam. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita bersama dari alam jahiliyah menuju alam dinul Islam, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sahabat-sahabat semuanya, para kiai, saya mengucapkan terima kasih kepada Lakpesdam yang telah memberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Tentunya jauh dari harapan moderator saya pikir, karena saya datang ke sini tujuan pertama adalah silaturahim, yang kedua ya sosialisasi saja tentang proses penyelenggaraan pemilu. Tapi pakem yang telah diberikan kepada kami, kepada saya sebagai Ketua KPU oleh Rais Suriah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tafsir saya, penyelenggaraan pemilu itu harus dilakukan dengan baik di dunia ini sesuai dengan tahapan dan regulasi yang ada. Wa fil akhirati hasanah, nanti produk output dari pemilu baik keterpilihan presiden, DPR, DPD itu orang yang bertanggung jawab, sehingga di akhirat nanti insya Allah baik, dan wakina adzabannar insya Allah juga akan dicapai ketika distribusi kekuasaan itu betul-betul diberikan kepada yang berhak sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan oleh KPU melalui pemilihan umum. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini yang pertama. Terus KPU ketika dituntut untuk out of the box dari pakem penyelenggaraan pemilu, maka KPU Kabupaten Sumeneb tidak punya cukup nyali dan keberanian untuk melompat dari itu. Karena KPU Kabupaten Sumeneb hanya pelaksana teknis dari proses penyelenggaraan pemilu. Tapi paling tidak dalam rangka politik kebangsaan, KPU akan sebagai sebuah lembaga penyelenggara pemilu hanya ada dua yang harus dilakukan, yaitu sebagai lembaga pelayanan, melayani umat, melayani pemilih yang pertama. Yang kedua adalah melayani peserta pemilu. Jadi melayani pemilih, pada saat ini kita sudah melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi daftar pemilih sementara. Melalui proses itu untuk menjaga keterjaminan hak konstitusi warga untuk menggunakan hak pilihnya di 14 Februari tahun 2024. Jadi saya pikir amanat itu juga sangat luar biasa, pekerjaannya juga luar biasa, sehingga saya KPU beserta jajaran ke bawah dibantu oleh kawan-kawan Bawaslu di Kabupaten Sumeneb beserta jajarannya ke bawah untuk memastikan tak seorang pun tidak masuk di dalam daftar pemilih tetap nantinya, karena itu adalah merupakan hak konstitusi yang harus dijaga. Saya pikir mungkin kata Pak Nuris, kalau itu dilanggar justru masuk ranah pidana.
Jadi Pak Nuri selalu mengingatkan mangqatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'ah. Beene mun sengaja tak masuk di daftar pemilih sebagai pelayanan, maka seakan-akan sama seperti membunuh semua orang Sumeneb. Jadi begitu pentingnya pelayanan yang diberikan oleh KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih. Terus yang kedua, KPU Kabupaten Sumeneb pada saat ini memberikan ruang baru untuk perhelatan agar kader-kader Nahdlatul Ulama nantinya secara khusus, secara umum rakyat Kabupaten Sumeneb untuk berkontestasi di 2024 dengan penambahan dapil. Dan pada saat ini baru ditambah di Sumeneb itu, meskipun pro kontra itu luar biasa, sehingga KPU diserang sana sini, tapi KPU RI berkeyakinan sesuai dengan hasil diskusi publik yang telah dilakukan oleh KPU beserta Bawaslu dan juga masukan dari semua masyarakat, sehingga proses itu juga terjadi sehingga dapil kita ditambah. Jadi dapil baru adalah dapil 5 yang terdiri dari Kecamatan Batu Putih, Manding dan Dasuk. Nah, itu salah satu langkah KPU bagaimana distribusi kekuasaan, pemerataan kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat juga bisa dinikmati. Karena sesuai dengan prinsip-prinsip penataan dapil yang telah dilakukan oleh KPU, maka yang paling ideal justru yang sekarang. Prinsipnya adalah keterwakilan dan kohesivitas, dan pada saat ini KPU Kabupaten Sumeneb mampu menetapkan dapil yang baru itu. Terserah nanti bagaimana kawan-kawan partai politik sebagai peserta pemilu menyaring calon-calon legislatif untuk bertarung di masing-masing dapil. Jadi itu. Jadi prinsipnya bagi kami adalah prinsip melayani pemilih, kemudian melayani peserta pemilu. Termasuk nanti kami juga harus mengawal betul, dan ini dibantu oleh kawan-kawan Bawaslu, bagaimana partisipasi masyarakat ketika memberikan hak pilihnya betul-betul terjamin, tidak ada manipulasi, sehingga kursi yang didapat, suara yang diberikan betul-betul memberikan kontribusi nyata terhadap calon yang memang berhak untuk memilih, berhak untuk mendapatkan sebuah amanat sebagai pemimpin di Kabupaten Sumeneb. Jadi itu. Selanjutnya persoalan-persoalan kebijakan, memang kita butuh diskusi banyak, terutama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh kunci, terlebih khusus PCNU dan serta seluruh lembaga yang ada di PCNU serta OKP yang ada di Kabupaten Sumeneb. Memang seakan-akan KPU hanya sebagai pelaksana teknis, setelah itu cuci tangan terhadap output produk pemilu. Tapi itu adalah tugas kita bersama, baik masyarakat secara umum, KPU sebagai penyelenggara teknis dan Bawaslu, begitu juga partai politik sebagai peserta pemilu yang harus bahu-membahu bagaimana pelaksanaan pemilu dan regenerasi kepemimpinan betul-betul diperhatikan untuk menjaga amanah yang nantinya di akhir seperti disampaikan oleh Rais Suriyah tadi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi mungkin ini pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dikembangkan di forum diskusi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Sumeneb terkait dengan fungsi ideal dari adanya KPU. Dari apa yang disampaikan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa sebagai KPU Sumeneb sebagai penyelenggara teknis, pertama ingin memastikan keterjaminan hak pemilih rakyat dan juga keterjaminan para peserta pemilu, sehingga kemudian sederhana memang, tetapi ini memang perlu dilakukan secara baik dan juga maksimal. Sehingga motonya tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kita lanjut kepada Ketua Bawaslu. Kita tahu bahwa Badan Pengawas Pemilu itu mempunyai tugas, mempunyai wewenang bagaimana kemudian mengawasi
memonitoring setiap penyelenggaraan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumeneb. Sehingga kemudian dari sini terdapat integrasi antara badan pengawas dan juga badan penyelenggara. Artinya hal tersebut dapat menekan terhadap minimnya kecurangan-kecurangan yang dilakukan dalam perhelatan politik itu. Sehingga dari sini kami ingin menanyakan terkait dengan bagaimana metode yang akan dikembangkan oleh Bawaslu terkait dengan pengawasan itu. Bawaslu tidak hanya fokus kepada mengawasi penyelenggaraan, tetapi juga menjadi tameng masyarakat terhadap sengketa politik ataupun perpecahan-perpecahan atau gejolak-gejolak yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu kami pasrahkan kepada Bapak Anwar Nuris untuk menyampaikan gagasannya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sayyidina Muljaki Tor Abdina Ta'zimi Rais Syuriah PCNU Sumeneb Kiai Haji Hafidi, Abdina Toati Tor Ta'zimi Ketua Tafidiyah PCNU Sumeneb Kiai Haji Taufik beserta seluruh jajaran pengurus, Abdina Ta'zimi Tor Toati sedaja Kiai, sedaja guru, sedaja Nahdiyat. Saya Abdina tak bisa menyebutkan satu persatu. Tor Abdina hormati Tor Ta'zimi Ketua ISNU Sumeneb Kiai Haji Usnan Nafi, dan yang saya banggakan kakak saya dalam penyelenggaraan pemilu, yakni Ketua KPU Sumeneb Dr. Haji Rahbini. Alhamdulillah pada sore hari ini saya merasa begitu gembira karena Lakpesdam menyelenggarakan halakoh kebangsaan dengan teman diskusi, bukan tema diskusi tapi dengan teman diskusi. Saya selaku penyelenggara pemilihan, yakni sebagai Ketua Bawaslu, dan rekan saya Pak Rahbini sebagai Ketua KPU, dan kemudian ada Kiai Haji Usnan Nafi, akan berbicara dan berdiskusi banyak tentang pemilihan umum, tentang pemilu, apa itu pemilu, dan kemudian apa peran dari penyelenggara, kurang lebih begitu ya, untuk membuat pemilu ini menjadi bermartabat, hasilnya baik, hasilnya berintegritas, bisa dipertanggungjawabkan secara moral, dan bisa dipertanggungjawabkan juga nanti di akhirat. Kalau daunnya dari Kiai Hafidi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya pun juga semoga dengan aliran doa menurut saya ini menjadi alarm agar dalam melakukan fungsi pengawasan dalam pemilihan umum, mungkin juga akan berlanjut nanti di pemilihan kepala daerah, saya sebagai pengawas punya kekuatan untuk bersikap adil, bersikap amanah, dan harapan-harapan masyarakat Sumeneb tercipta karena kehadiran kami. Kehadiran kami berdua, KPU sebagai penyelenggara teknis, saya yang diamanahi undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan, pun juga ini dua sistem yang tidak mungkin bisa dipisah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tadi Pak Rahbini sudah sedikit menyinggung apa dari tugas dari KPU. Saya pun juga akan sedikit bercerita, sedikit menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian apa itu tugas dari Bawaslu. Bawaslu lahir dari Undang-Undang 7 tahun 2017 yang sebelumnya Bawaslu hanya sampai di tingkat provinsi. Tapi kemarin sejak Agustus 2018 setelah diresmikannya, setelah ditetapkannya Undang-Undang 7 tahun 2017, maka Bawaslu hadir sampai tingkat kabupaten kota. Pada masa pilkada pemilu sebelumnya,
baik itu tahun 2018, 2017, 2015, sifatnya di kabupaten kota itu hanya ad hoc. Artinya dilakukan rekrutmen pada saat dibutuhkan untuk mengawasi tahapan-tahapan yang ada di tingkat kabupaten kota hingga sampai di tingkat TPS. Tugas yang kami emban ini tentu agak banyak timbang KPU kan. Kalau KPU, mohon maaf Pak Rawini, kalau KPU menyelenggarakan tugas beliau itu menyiapkan seluruh persiapan-persiapan, menyelenggarakan persiapan teknis dari masa pendaftaran, dari masa penetapan hingga persiapan pada pencoblosan, dimulai dari pemutakhiran data pemilih, kemudian menetapkan DPS, menetapkan DPT, kemudian nanti juga ada DCT. Setelah DCT kemudian ditetapkan menjadi peserta pemilu. Partai politik sudah ditetapkan, akan tapi peserta pemilu yang ada dalam partai politik masih belum dilakukan hingga saat ini karena masih belum masuk pada tahapannya. Adapun tahapan per hari ini adalah melakukan pemutakhiran data pemilih yang dimulai dengan penyandingan data DP4, kemudian dengan data DPT yang terakhir di pemilu atau pemilu kada. Itulah yang disandingkan oleh teman-teman KPU sehingga ada data yang kemudian itu dilakukan pencocokan dan penelitian oleh Mutarli. Kalau Pak Rahbini tadi mengatakan bahwa saya selalu berkata dalam setiap tahapan kepada Pak Rahbini bahwa khususnya dalam pemutakhiran data pemilih ini bahwa harus hati-hati ketika ada satu nama saja yang tidak masuk, yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya, maka itu sama dengan melakukan pembunuhan terhadap seseorang dalam tanda kutip. Tapi jangan lupa juga Pak Rahbini tadi tidak menyebutkan bahwa ada orang yang terdata, ada seseorang yang masuk nantinya di DPT padahal orang yang bersangkutan itu sudah tidak punya hak lagi untuk menjadi pemilih, maka itu juga hukumnya dosa. Salah satu contoh, semisal ada orang yang sudah meninggal dunia, ada ASN, ada TNI dan Polri yang dibatasi hak-haknya, itu yang harus dipastikan juga tidak masuk dalam DPT. Maka kemudian ketika dalam tahapan kemarin dari awal Bawaslu Kabupaten Sumeneb sudah melakukan pengawasan-pengawasan, dimulai dari rekrutmen PPK, dimulai rekrutmen PPS, kita melakukan pengawasan-pengawasan, bahkan juga sudah memberikan saran perbaikan kepada KPU Sumeneb. Bahkan ada beberapa orang atas dasar saran perbaikan kita yang ditemukan oleh kita bahwa seseorang itu sudah tidak berhak lagi untuk menjadi anggota PPK, untuk menjadi anggota PPS karena yang bersangkutan haknya sebagai masyarakat, sebagai orang itu masih dibatasi karena bersangkutan belum 5 tahun berhenti atau ada surat yang menyatakan yang bersangkutan itu keluar dari partai politik. Kita dalam melakukan pengawasan memang agak susah sebetulnya karena Pak Rahbini diperintah mungkin dari atasannya untuk menyimpan rapat-rapat datanya kepada kita. Tapi bagaimanapun juga pengawas selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, ya kita coba memberikan itu. Artinya langkah-langkah tetap dilakukan oleh kita untuk melakukan pengawasan sehingga ketemulah itu. Ada yang sampai dilantik, ada yang tidak, yang belum sampai dilantik kita memberikan saran perbaikan karena terlewatkan dari teman-teman KPU bahwa yang bersangkutan sejatinya belum haknya sebagai warga negara yang bisa dipilih menjadi anggota PPK itu dibatasi karena yang bersangkutan masih menjadi anggota partai politik bahkan mencalonkan diri di pemilu 2019 kemarin. Pada masa pencoklitan ini kami pun juga melakukan pengawasan secara melekat kepada Mutarli yang melakukan mutakhiran data pemilih yang basisnya adalah TPS atau calon TPS ya Pak Rahbini. Nah, kami pun juga seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Rahbini bahwa tugas KPU dan Bawaslu memang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa kemudian dipisah-pisahkan bahwa kita adalah penyelenggara teknis atau penyelenggara pengawas. Karena kita hadir sebetulnya bukan untuk mencari kesalahan dari pihak manapun, apakah penyelenggara, apakah nanti juga peserta pemilu. Dalam hal ini karena saat ini masanya adalah masa tahapannya adalah pencoklitan, maka kita juga berikan saran-saran kepada KPU bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman Mutarli itu ada yang kurang tepat. Semisal dalam penampilan stiker dan lain sebagainya itu seharusnya dicantumkan siapa-siapa yang menjadi atau yang mempunyai hak pilih di KK tersebut. Maka kami berikan saran perbaikan.
yang bersangkutan, semisal bahwa ini si A seharusnya masuk kan, atau si B ini sudah tidak ada lagi dan sebagainya. Dalam masa pencoklitan kemarin, Panwascam se-Kabupaten Sumeneb itu melayangkan saran perbaikan sebanyak 71 saran tertulis yang disampaikan kepada PPK, yakni berdasarkan hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh pengawas desa kami beserta dengan pengawas kecamatan dan juga kami di tingkat kabupaten. Alhamdulillah semuanya ditindaklanjuti dan alhamdulillah insya Allah apa yang kami sampaikan itu adalah benar dan itu semua ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU. Dan ada juga 368 saran perbaikan yang disampaikan secara lisan oleh PD-PD kami, oleh pengawas kecamatan kami, sehingga sampai saat ini ada total 71 tambah 368 saran perbaikan yang sudah kami sampaikan kepada KPU dan itu ditindaklanjuti. Dalam metode dalam memberikan saran perbaikan, maka KPU itu wajib untuk menindaklanjuti terhadap saran perbaikan yang kami berikan. Karena ada konsekuensi hukum, Pak Rabi, seperti yang dikatakan tadi, apabila saran perbaikan kami ini tidak ditindaklanjuti. Nah, apa bukti tindak lanjut yang dilakukan? Maka kami ini melayangkan surat secara resmi kepada teman-teman. Kalau kami di Bawaslu, maka secara berjenjang kita bersurat kepada KPU. Di kecamatan secara berjenjang berikan surat kepada Panwas, kepada PPK. Ini yang dilakukan. Dan memang kita berupaya dalam setiap tahapan-tahapan yang ada, Bawaslu selalu memberikan imbauan untuk mengingatkan bahwa pada saat ini sudah masuk tahapan-tahapan yang sejatinya kita mengingatkan bahwa dalam melakukan proses dan tahapan-tahapan yang ada, maka KPU harus memperhatikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian juga memperhatikan terhadap PKPU dan Perbawaslu yang mengatur tentang pelaksanaan teknis yang belum jelas, yang belum terang dalam Undang-Undang 7 yang bisa ditafsirkan, kurang lebih begitu. Saudara-saudara sekalian, saya rasa tugas Bawaslu masih akan semakin panjang setelah ini, karena setelah penetapan nanti ada DCS yang perlu diperhatikan juga oleh kawan-kawan, nanti juga masa-masa tahapan-tahapan lainnya. Agar saya belum lupa melanjutkan bahwa pada saat ini proses pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh Mutarlih itu sudah selesai dan ada rapat pleno hari ini. Hari ini yang dilakukan secara serentak per hari ini, insya Allah dilakukan rapat pleno rekapitulasi terhadap pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh Mutarlih. Ini kita awasi bersama. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan di kecamatan, karena teman-teman kecamatan pasti masih melakukan pengawasan, kemudian hadir, nanti mungkin akan ada penyandingan data yang dilakukan oleh PPK, PPS, kemudian kami pengawas kecamatan dengan pengawas desa. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Nantinya setelah proses rekapitulasi ini selesai, maka akan terbit DPS. DPS ini wajib dicantumkan, ditempelkan di masing-masing basis TPS di tempat yang jelas, agar saudara-saudara sekalian tahu siapa yang sudah masuk dalam daftar pemilih sementara itu. Maka saya menghimbau kepada semua masyarakat, kepada stakeholder, kepada pemangku kepentingan untuk mengawasi bersama ini, melihat bersama-sama, pastikan bahwa paling tidak anggota keluarga sudah masuk dan tercantum dalam DPS itu. Yang kedua, juga dipastikan bahwa orang yang sudah tidak punya hak lagi, tidak punya hak pilih lagi, baik karena meninggal dunia, pindah domisili, kemudian sudah menjadi TNI Polri, maka itu juga memberikan masukan kepada PPS-nya agar itu dilakukan penghapusan. Silakan informasi-informasi itu atau laporan-laporan itu silakan datang langsung kepada PPS, silakan datang langsung kepada PPK atau KPU. Kami pun juga menerima aduan dari masyarakat. Di Bawaslu ada posko yang namanya posko aduan masyarakat yang melayani seluruh aduan-aduan masyarakat atau laporan-laporan masyarakat atau informasi awal yang datang dari masyarakat, sehingga kami Bawaslu tidak merasa sendiri. Karena kami sadar Bawaslu itu dengan tugas yang begitu berat, tapi kami punya perangkat yang begitu minim.
Bayangkan ketika satu desa yang berjumlah penduduknya bisa 15.000, kami hanya punya satu pengawas desa, Bapak dan Ibu sekalian. Ini dapat dibayangkan bagaimana repotnya. Kalau kita tidak bekerja sama dengan masyarakat, kalau kita tidak mengaktifkan pengawasan partisipatif dan mengajak masyarakat untuk proaktif, maka saya pastikan bahwa pengawas desa kami tidak akan mampu melakukan pekerjaan itu. Tidak akan mampu melakukan pekerjaan secara maksimal, tidak akan mampu juga mempersembahkan yang terbaik untuk pemilu dan untuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh, cukup ya. Saya rasa itu diingatkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan selain pandang terhadap apa itu Bawaslu, apa tugas kita, apa wewenang kita, dan saya berharap nanti akan ada diskusi yang enak, diskusi yang hangat dan diskusi yang hidup pada sore hari ini. Terima kasih. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Ketua Bawaslu menyampaikan beberapa gagasannya pada kesempatan. Langsung saja, terakhir ini saya ingin mencoba untuk memberikan kesempatan kepada Kiai Haji Muhammad Ruslan Nafi terkait dengan ide-ide politik keumatan ala NU. Kita tahu bahwa NU menggagas politik keumatan ini lama sekali. Yang kita kenal juga dengan politik kerakyatan, kita juga kenal sebagai politik kultural. Oleh karena itu kami persilakan langsung kepada Kiai Husnan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala ma ba'd. Yang kami muliakan Rais Syuriah PCNU Sumeneb Al-Mukarram Kiai Haji Hafidzi Syarbini, yang kami hormati Ketua Tanfidhiyah PCNU Sumeneb yang dalam hal ini dihadiri oleh Sekretaris PCNU yang terhormat Kiai Muhammad Zainul Hasan, dan seluruh jajaran pengurus Syuriah maupun Tanfidhiyah PCNU Sumeneb yang kami muliakan. Yang kami hormati mantan Ketua Lakpasdam NU Sumeneb Kiai Haji Muhammad Naqib Hasan, yang beliau tadi menyampaikan tidak diundang sebagai alumni. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Lakpasdam NU Sumeneb, Ketua Badan Otonom, dan aktivis NU serta para pengamat politik dari NU ini. Di depan saya ada berjejer beberapa pengamat, Ketua KPU Sumeneb dan Ketua Bawaslu, sahabat Rahbini dan sahabat Nuris yang saya hormati. Pertama, saya dari kemarin bertanya-tanya dan mudah-mudahan keliru amatan saya bahwa kegiatan ini disponsori oleh Partai Umat. Mudah-mudahan tidak ya, karena terminologi yang dipakai politik keumatan. Sekarang sudah ada Partai Umat pimpinan Amin Rais. Tapi Lakpasdam tidak disponsori Partai Umat ya. Mohon maaf ini. Memasuki masa pancaroba ini 2023, memang hampir seluruh kegiatan sangat sensitif dengan nuansa politik ya. Warna saja sudah sensitif ya. Kalau Pak Rahbini warna biru ini dikira Nasdem. Nah, ini memang suasana yang menurut saya penting untuk dicermati oleh kita sebagai orang NU ya. Para kiai, Bapak Ibu, saudara yang kami muliakan, seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram Rais Syuriah tadi, bahwa bagi NU Negara Kesatuan Indonesia ini sudah final, dan untuk itu kita harus menjaga, dan menjaga NKRI ini tidak bisa dilepaskan dari kerja-kerja politik, tidak bisa.
Namun tentu kita kembali kepada konsensus bangsa ini, yaitu bahwa bangsa ini didirikan sejatinya adalah untuk melindungi segenap bangsa tumpah darah, mewujudkan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tujuan berdirinya bangsa ini yang juga didirikan oleh ulama-ulama NU, ya, tokoh-tokoh NU sebagai mitsaqun walidha. Ya. Jadi NKRI harga mati itu tidak hanya sekedar semboyan. Namun demikian, bagaimana mewujudkan tujuan tadi yang disebutkan oleh Rois Syuriah tadi, fid dunya hasanah, itu sesungguhnya adalah bagaimana kehidupan di dunia ini sejahtera. Makanya Indonesia sudah menyepakati sebagai negara kesejahteraan, bukan negara kekuasaan. Nah, untuk menciptakan dan membangun negara kesejahteraan tentu ada banyak instrumen-instrumen. Kita menyepakati demokrasi, ya. Dalam demokrasi ada politik partisipasi. Dalam politik partisipasi, wahana yang paling tepat adalah pemilu, ya. Pemilihan umum. Nah, pemilu itu dimaksudkan untuk menghadirkan wakil-wakil, pemimpin-pemimpin yang bisa mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Nah, kita sudah 12 kali melaksanakan pemilu sejak Indonesia merdeka. Pertanyaannya, apakah tujuan tadi sudah tercapai? Nah, ini yang saya kira perlu kita jawab bersama, ya. Misalnya, apakah pemilu telah menghasilkan kepemimpinan yang ideal, yang terbaik? Pemilu ini hanyalah wahana. Apakah sudah menghasilkan pemimpin yang terbaik? Yang kedua, bagaimana fungsi penyelenggara dalam melaksanakan pemilu yang adil, jurdil untuk menghasilkan pemimpinan yang terbaik? Apakah penyelenggara ini sudah betul-betul luber jurdil? Yang ketiga adalah kita sekarang ini dalam undang-undang politik yang melakukan aktivitas politik yang legal resmi itu hanyalah partai politik. Pertanyaannya, apakah partai politik sudah betul-betul mempersiapkan kader-kader terbaik untuk mewujudkan tujuan bangsa itu? Yang keempat, apa kontribusi rakyat? Kita ini umat, ya, kontribusi rakyat. Saya kalau menyebut umat ingat partai umat terus ini karena kontroversi tadi. Mohon maaf ini. Mungkin ini perlu disosialisasikan politik keumatan. Nanti PKB protes nanti ini. Apa kontribusi rakyat untuk menghadirkan pemimpin yang ideal? Ini yang saya kira menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sampai hari ini kita belum bisa mewujudkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Mengapa? Karena 2021-2022 Sumeneb ini masuk, informasi dari Kinakib dan dari beberapa media sosial, masuk dalam urutan kedua kabupaten termiskin di Madura, di bawah di atas Sampang Satip, ya. Bagaimana bisa? Mohon maaf ini. Di Sumeneb ini hampir 90% penduduknya adalah warga NU. Pejabatnya hampir 90% mengaku NU. Atau NU juga lah. Bupatinya sudah jelas di rumahnya memampang lambang NU, jelas. Wakil bupatinya ketua muslimat. Kurang apa? Ketua KPU-nya mantan sekretaris ISNU. Bawaslu NU asli, alumni Unisma. Gimana ini? Kemudian para pejabat-pejabat di dinas-dinas kalau ditanya pasti mengaku NU. Tidak hanya Pak Hasan yang mengaku NU, tidak hanya Pak Ihsan, yang lain juga mengaku NU. Tapi mengapa masyarakat NU masih tidak sejahtera? Ini fid dunya hasanah. Ini soal kalau akhirat itu urusan Rois Syuriah nanti itu.
Ini fid dunia hasanah saja, mohon maaf belum. Jadi penting bagi kita sebagai jamaah NU atau jamaah NU untuk memikirkan bagaimana perwujudan tujuan berbangsa, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, itu betul-betul kita seriusi ya. Baik dengan pendekatan kultural maupun dengan pendekatan struktural. Kita tidak bisa melepaskan struktur-struktur pemerintahan. Kita dulu selama Orde Baru kita sudah capek untuk melakukan gerakan kultural, masyarakat tetap miskin, tetap bodoh, akses untuk mengenyam ke pendidikan sangat berat pada masa Orde Baru. Sekarang ini era reformasi, dari pusat sampai Sumeneb, insya Allah itu hampir semuanya sudah berusaha menghafalkan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq dari pusat ya. Nah, jadi tapi mengapa ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap perwujudan tujuan berbangsa, yaitu mensejahterakan. Nah, maka dari itu saya kira, nah ketika kita bicara pemilu sebagai anasir untuk mewujudkan kepemimpinan yang ideal, saya kira ini hanya salah satu. Maka penting ke depan untuk berusaha mengupayakan pemberdayaan masyarakat secara masif ya. Karena pemilu tidak akan ada maknanya kalau partisipasi masyarakat yang cerdas, partisipasi masyarakat secara cerdas dalam pemilu untuk mewujudkan kepemimpinan yang ideal itu tidak bisa diwujudkan. Maka menurut saya penting untuk ada kolaborasi. Saya kira, mohon maaf, dalam politik NU kita sudah tahu semua bahwa harokah siasah NU adalah, kata Pak Said dulu, berjarak. Itu sudah jelas. Dari dulu gerakan harokah politik NU berjarak dengan kekuasaan. Nah, kalau berjarak yang dimaksud bukan menjauh. Berjarak yang dimaksud kalau sekiranya pemerintahan itu bisa kita kelola dengan baik dan amanah, maka jarak kita dengan kekuasaan harus dekat, bahkan nempel. Tapi kalau kekuasaan itu sangat berat dan cenderung zalim, maka kita harus menjadi kelompok kritis. Itu pemahaman saya berjarak ya. Saya kira, mohon maaf, selama ini PCNU terlalu berjarak, jauh bahkan jaraknya, sangat jauh dengan kekuasaan di Sumeneb. Ingin mensterilkan PCNU dari anasir-anasir politik. Menurut saya kok kurang strategis. Mohon maaf, ini mungkin nanti bisa kita diskusikan. Mengapa? Karena mengaca ke Pasuruan, NU Pasuruan, NU Banyuwangi. NU Banyuwangi bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan itu sangat nampak manfaatnya bagi umat. NU Pasuruan demikian juga. Nah, NU Sumeneb yang hampir seluruh pemimpinnya, seluruh pemimpin partai di Sumeneb mengaku NU, jelas itu. P3 pasti NU, jelas. PKB wajib NU. PDI itu adalah, iya, ketuanya bupati ya. Sekretarisnya itu ketua Mabincap IKPMI itu NU semua. Gak tahu kalau Gerindra mantan kota PCNU. Loh, mari kita bangun kolaborasi kekuatan ini untuk, memang untuk NU, iya, NU yang mengambil peran, tapi untuk umat, bukan untuk pengurus NU. NU yang bisa memfasilitasi ini. Bupati itu kalau dimarahi oleh NU ketar-ketir kok. Tapi kenapa kita tidak bisa memberikan warna kepada pemerintahan di Kabupaten Sumeneb? Nah, saudara sekalian, ke depan 2024 kita menghadapi pemilu, maka ada banyak sekali problem. Ini yang berat dan harus menjadi PR bagi PCNU, khususnya Lapsdam, untuk melakukan kajian. Di masyarakat sudah muncul yang sudah biasa, kita sudah tahu semua, munculnya distrust, pudarnya kepercayaan. Antar masyarakat saja sudah muncul kecurigaan-kecurigaan. Apalagi masyarakat kepada aparat. Muncul kecurigaan kepada bupati, kepada bupati begini, kepada kelebun begini kan, dan seterusnya. Kelebun curiga kepada ini, dan kemarin seperti yang kemarin di Batu Ampar itu masalah karena kelebun pas curiga ke wartawan sehingga terjadi pemukulan. Nah, ini kan karena munculnya distrust. Yang kedua, menjelang kontestasi politik ini,
Kita sekarang dihadapkan kepada realitas politik yang mana money politik menjadi budaya. Money politik menjadi budaya. Sampai sekarang saya tidak yakin ya, penyelenggara pemilu bisa menghabiskan, bisa memidanakan pelaku money politik. Dari dulu kita masalahnya adalah money politik, tapi sampai hari ini belum ada solusi terbaik. Karena kenapa? Karena politik kita ini adalah politik uang. Hampir semuanya. Dan saya menduga sekarang ini ada pilpres, pilek, pilgub serentak itu sesungguhnya untuk niat bangsa ini untuk meminimalisir politik uang. Sehingga berapa kos yang akan dikeluarkan oleh kontestan politik ini, oleh partai maupun oleh peserta, oleh calon-calon. Kalau serentak saya kira tidak mungkin. Harapannya begitu, tapi semakin ada peraturan, semakin pintar ini tikus untuk mencari celah-celah. Nah ini yang berat, saya kira itu tugas siapa? Itu tugas penyelenggara pemilu. Amanat undang-undang itu penyelenggara yang melakukan penindakan kepada money politik. Kemudian adanya berita-berita hoax. Mau tinggal 3 menit ya. Apa kali? Kata lo penyajinya kan itu. Jadi kajian tentang ini mungkin kita rekomendasikan kepada Lakpesdam. Kalau saya berharap begini, NU Sumeneb di 2024 menjadi pionir gerakan politik moral, minimal menghilangkan money politik. Sukses begitu, saya kira luar biasa. Saya nggak tahu Pak Hasan bisa nggak ini, Pak Zainul Hasan. Mari kita bersinergi, Partai-partai politik mari kita panggil. Saya kira PCNU kalau memanggil ketua partai pasti mau kok. Pasti mau. Nah, dan penyelenggara ini akan terbantu oleh NU. Nanti kalau penyelenggara bisa diperintah juga, wong kader NU juga ini. Wahai penyelenggara, nanti tolong yang kader-kader NU PT 3B. Nah, kan jangan itu asalkan money politik dihilangkan. Kan begitu. Nah jadi saya kira ini penting. Nggak bisa kita mumpung sekarang adalah tahunnya NU, ini tahun politiknya NU, maka dari pusat sampai ke bawah Gus Yahya itu sedang bermain yang luar biasa sekarang ini, sedang bersilat lidah. Insya Allah pada akhirnya nanti dia akan menentukan pilihan, entah siapa, wallahu a'lam. Tapi di Sumeneb mari kita persiapkan mulai sekarang kader NU terbaik, kader NU yang diusung, yang didorong, yang difasilitasi dan didorong oleh NU, sehingga dia merasa berhutang budi kepada NU. Nah ini bagaimana caranya? Malaya Sumeneb maju terus, Malaya takun lo ngocak Sumeneb ini adalah kota keris, kota sumekar. Mulai lambak, apa tidak Gustinya? Kota keris, tak mati. Ya demah, sumekar. Semua orang negara itu. Dan ini tugas PCNU ini. Dan kami juga di ISNU akan berpartisipasi untuk memberikan kontribusi pemikiran ya. Saya kira kita ini tugas Lakpesdam untuk melakukan kajian-kajian lebih intensif ke depan, bukan hanya sekedar sosialisasi penyelenggaraan pemilu, tapi juga bagaimana melakukan kajian-kajian menyadarkan, memberdayakan masyarakat agar melek politik dan bisa berpartisipasi di dalam pemilu yang akan datang secara cerdas, bukan hanya datang ke TPS. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena waktu juga yang membatasi. Janggolang gak itu sebuah orana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mencerahkan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Husnan Anafi tadi terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Lakpesdam. Semoga diskusi ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nampaknya tidak bisa kita lanjutkan pada sesi diskusi mengingat waktu sangat mepet sekali. Kita akhiri acara diskusi pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami selaku moderator, atas segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.